Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Pandeglang. Saya peserta yang lolos rekrutmen penerimaan RSUD Labuan. Sangat kecewa dengan pemerintahan Provinsi Banten. Saya diberhentikan oleh pihak rumah sakit terkait sertifikat yang lama. Harusnya kan kalau pemberkasan itu kan bukan kami yang salah, tapi panitia yang salah. Melewati untuk lolos penerimaan rekrutmen RSUD Labuan ini tidak mudah. Pertama kan kami harus mengupload pemberkasan. Kenapa di situ kami diloloskan gitu? Harusnya mereka dengan telitinya melihat sertifikat itu berlaku atau tidaknya, kan di situ udah jelas. Dan di persyaratannya pun tidak menerangkan sertifikat harus dari tahun berapa, Dia menyantumkan cuman mempunyai sertifikat BTCLS, Inilah Iis Nurlina, warga Desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah seorang peserta rekrutmen RSUD Labuan yang videonya viral lantaran diberhentikan secara sepihak oleh panitia seleksi. Padahal ia mengaku lolos rekrutmen dan sudah bekerja 1 hari. Ironisnya, pemutusan kerja tersebut disampaikan melalui panggilan telepon, bukan surat resmi atau pertemuan formal. Iis menyebut, selain dirinya, ada 25 orang peserta rekrutmen di RSUD Labuan yang telah dinyatakan lolos dan sempat bekerja selama 1 hari tetapi diberhentikan sepihak. Ia mengungkapkan, para peserta yang lolos sebelumnya telah dinyatakan lolos berbagai tahapan dan sudah melakukan tanda tangan kontrak kerja. Pihak panitia beralasan bahwa pemutusan kerja dilakukan karena masa berlaku sertifikat yang dianggap kadaluarsa. Iis mengaku telah berupaya memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan pihak Dinas Kesehatan Banten. Sedangkan kantor BKD Banten menyebut pihaknya hanya membantu RSUD Labuan dalam rekrutmen pegawai baru. Iis berharap para pekerja yang diputus kerja secara sepihak mendapatkan kebijakan untuk masa sanggah dan kembali bekerja di RSUD Labuan. Lantaran mereka telah mengorbankan pekerjaan sebelumnya yang sudah terlanjur berhenti kerja. Awalnya itu kan kami mengupload berkas ya Kak. Nah dari situ kan ketika kami mengupload berkas harusnya para panitia ini teliti untuk mengecek berkas-berkas peserta. Ternyata peserta saya lolos tuh dalam administrasi, langsung ikut tes CAT, lolos juga. Sampai kami pemberkasan fisik dicek pemberkasan aslinya, tetap kami lolos juga. Sampai kami tanda tangan kontrak kerja 1 hari, kegiatan pagi sampai sore, sampai malam lah ya, sampai malam. Tapi ternyata besoknya kami langsung diberhentikan melalui telepon. Saya sih menerima telepon itu di jam 6. Teman-teman yang lain ada yang di jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 3 malam. Gitu. Sekelas provinsi masa memberhentikan pasien, memberikan peserta ini atau karyawan masa melalui telepon, tidak ada surat resmi, tidak ada surat pengumuman resmi maupun pengumuman melalui grup WA rumah sakit pun tidak ada. Alasannya sertifikat saya masih yang lama. Harusnya kan dari awal itu mereka tidak meloloskan dengan sertifikat yang lama ini. Kenapa meloloskan gitu? Lolos sampai bahkan tanda tangan kontrak, bahkan sudah kerja 1 hari gitu, baru dibahas
Harusnya kan kalau misalkan lebih detailnya lagi, sebelum tanda tangan kontrak ini mereka sudah mengecek berkas-berkas aslinya. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Kusumah mengatakan rekrutmen pegawai RSUD Labuan sudah berjalan dengan sesuai dan transparan. Namun ia menyebut seharusnya verifikasi dokumen peserta dilakukan sebelum tanda tangan kontrak agar tidak ada pihak yang dirugikan saat lolos rekrutmen. Kita lihat semua proses ini kan sudah kasat mata dan terbuka, transparan, dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan itu sudah memang seperti sesuai ya dengan mekanisme dan tata cara aturan. Hanya ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Nah, kalau sudah dirasa diterima, begitu diverifikasi ulang ternyata ada yang tidak sesuai, berarti kan ada yang miss. Nah, itu yang harusnya verifikasi dulu baru MOU, bukan MOU dulu baru verifikasi, MOU dibelakangkan. Berarti MOU itu kan kontrak. Kontrak. Jadi mereka sudah betul-betul terima. Tapi itu tadi ya saya minta kepada para peserta yang gagal atau peserta yang memang kerja lulus terus tidak lulus, ya harus banyak sabar, ujian cobaan, dan kita nanti evaluasi persoalannya di mana. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi atas persoalan tersebut dan meminta peserta agar melapor kepadanya jika adanya oknum yang melakukan suap atau manipulasi data. Dimyati menyebut akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan suap.